Oke, mungkin silahkan Mbak Tasa untuk menyampaikan materi malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin nanti akan saya izin share screen-nya. Sebelumnya, mau mengucapkan selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Senang sekali nih kita bisa bertemu lagi di minggu ini 2 kali gitu ya untuk kegiatan kelas intensif kita. Harapannya semoga Bapak Ibu semangat nih meskipun besok masih hari kerja ya, hari Jumat, tapi Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir di malam hari ini untuk belajar. Saya senang sekali nih bisa saling belajar bersama Bapak Ibu. Oke, mungkin untuk kegiatan hari ini, Bapak Ibu lebih kepada kita saling berbagi gitu ya. Jadi bukan saya menggurui atau mungkin lebih jago nih daripada Bapak Ibu, tapi saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah punya pengalaman, sudah punya ilmu dan pengetahuan lebih juga. Cuma pada hari ini kebetulan saya nih yang akan berbagi gitu ya, kurang lebih tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang terintegrasi digital, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kita saling belajar, diskusi, kurang lebih kalau misalnya ada pertanyaan, boleh biar nggak lupa mungkin ya langsung dikirim di chat, atau misalnya kalau di akhir juga nanti akan ada sesi tanya jawabnya, jadi kita akan bahas setelah pemaparan materi, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Mungkin saya mau share screen ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mbak Wilsa. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat ya Bapak Ibu kurang lebih untuk pembelajaran ini, Bapak Ibu sudah mulai membuka-buka nih terkait dengan modul kita yang ada di program LMS gitu ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu kalau misalnya pembelajaran yang asinkronusnya atau video, infografis dan lain sebagainya belum selesai, nggak apa-apa. Kita coba berangkat dari sesi belajar live kita pada malam hari ini terlebih dahulu. Nanti setelah selesai sesi belajar, boleh Bapak Ibu melanjutkan untuk sesi belajar yang menonton video, infografis, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana mengoptimalkan pembelajaran blended learning yang terintegrasi digital. Yang mana pembahasan kita pada malam hari ini nggak akan jauh-jauh ya Bapak Ibu dari teknologi atau aplikasi yang akan kita gunakan gitu. Nah, tadi sebenarnya sudah dikenalkan juga ya oleh Mbak Tia, saya Sana, learning strategist dari karirmu atau akademik sekolahmu juga seperti itu. Oke, baik. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, di awal nih, saya pengen memperlihatkan gitu ya menu belajar kita pada malam hari ini. Kurang lebih untuk pembukaan dan penutupan akan dibawakan oleh Mbak Tia ya, yang sudah berlangsung. Nah, kemudian inti dari pembahasan kita pada malam hari ini akan berkaitan dengan why gitu ya, mengapa, kemudian bagaimana, dan apa. Itu. Serta nanti saya akan mungkin menunjukkan atau mendemonstrasikan gitu ya salah satu aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran seperti itu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ke pembahasan kita. Nah, seperti yang udah kita ketahui nih Bapak Ibu bahwa sebenarnya penggunaan teknologi itu mau tidak mau ya harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses belajar mengajar. Nah, kurang lebih nih Bapak Ibu, ada beberapa hal atau alasan penting gitu ya, kenapa pembelajaran saat ini terintegrasi digital gitu. Nah, pertama mungkin adanya perkembangan pesat teknologi digital. Nah, itu tidak dipungkiri ya, seiring berkembangnya zaman, kita juga merasakan gitu pengalaman menggunakan teknologi yang semakin lama semakin canggih. Dan tentu saja ini tidak hanya mempengaruhi aspek kehidupan lain gitu ya, yaitu aspek pendidikan pun terpengaruhi gitu. Nah, ini juga ada kaitannya dengan revolusi industri 4.0 yang mengubah dunia. Jadi memang banyak sekali perubahan yang terjadi terkaitan dengan teknologi, dan tentu saja tidak luput dunia pendidikan pun dipengaruhi gitu ya. Yang mana itu nanti mempengaruhi bagaimana kita melakukan proses belajar mengajar. Nah, ini isu yang lagi terjadi banget nih Bapak Ibu.
berkaitan dengan normal baru akibat pandemi COVID-19. Kemarin, beberapa dari Bapak Ibu mungkin sudah ada nih yang merasakan ya pengalaman tatap muka kembali di sekolah. Nah, tapi kalau kita lihat berita kembali, lihat jumlah kasus lagi nih sekarang lagi kayaknya sih memang sudah masuk ke gelombang 3 ya Bapak Ibu, karena peningkatan kasusnya terus-terusan bertambah, dan akhirnya pun beberapa sekolah memang memutuskan untuk tutup lagi ya Bapak Ibu. Nah, mau tidak mau kita kembali lagi ya Bapak Ibu, belajar jarak jauh, menggunakan teknologi, dan lain sebagainya. Jadi memang adanya normal baru atau situasi baru dari keadaan belajar kita ini menjadi salah satu alasan juga penting bahwa pembelajaran itu sebaiknya terintegrasi secara digital, gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk agar tetap relevan dengan kondisi masa kini. Nah, ini juga ya Bapak Ibu, tadi ada Bapak Ibu yang menuliskan kalau misalnya untuk pembelajaran nih generasi alfa ya tadi, kondisinya adalah mereka memang sudah lebih terpapar teknologi gitu ya. Jadi supaya lebih relevan, kadang kita mengajak mereka juga belajarnya dengan menggunakan teknologi seperti itu. Oke, nah pentingnya alasan-alasan ini mengapa pembelajaran menjadi terintegrasi digital adalah karena 4 alasan ini, dan mungkin masih banyak alasan lainnya ya Bapak Ibu, kita jadi tidak bisa terpaku pada metode yang dahulu. Nah, mungkin kita masih ya menggunakan metode-metode terdahulu seperti misalnya ceramah, atau ya banyak mungkin pedagogi lain yang bisa Bapak Ibu terapkan. Tapi pada dasarnya jadi berkembang gitu ya Bapak Ibu, tidak bisa hanya terpaku pada cara lama, tapi kita juga harus beradaptasi dalam pembelajaran di masa kini. Gitu. Oke, nah sekarang lanjutannya adalah saya kupas balik nih tentang blended learning. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah ada yang mulai membaca ya, menangkap juga informasi tentang blended learning dari program kita yang di LMS. Nah, perlu diketahui bahwa blended learning ini Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat gitu ya secara menyeluruh, ini merupakan kombinasi dari tatap muka dan pembelajaran remote atau daring gitu ya, dan sinkronus dan asinkronus. Nah, dahulu Bapak Ibu, definisi atau lingkupnya blended learning ini sebenarnya adalah kombinasi antara tatap muka dan kombinasi tatap muka seperti luring gitu ya, kegiatan yang sifatnya offline di kelas, dan daring, yaitu yang sifatnya mungkin bisa diakses melalui LMS atau pembelajaran digital lainnya. Nah, sekarang semakin berkembangnya pergerakan gitu ya, ada perubahan kondisi seperti yang tadi udah kita bahas juga, maka blended learning ini lingkupnya bergerak menjadi kombinasi dari sinkronus dan asinkronus. Nah, biasanya sih ketika saya bertemu dengan Bapak Ibu gitu ya, ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin masih kesulitan juga membedakan antara sinkronus dan asinkronus. Nah, di sini kita coba rangkum gitu ya Bapak Ibu melalui gambar. Nah, untuk sinkronus sendiri Bapak Ibu, pembelajaran ini, sinkronus itu berarti pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Tapi tatap mukanya tidak hanya secara langsung di kelas, melainkan bisa juga secara virtual. Seperti yang kita lakukan pada hari ini gitu. Jadi ini pergerakannya ya, yang awalnya tadi definisinya hanya tatap muka secara offline, sekarang tatap muka bisa dilakukan secara offline atau luring maupun daring, melalui Zoom, melalui Google Meet, dan sebagainya. Nah, untuk asinkronus, pembelajaran asinkronus ini Bapak Ibu, ini merupakan pembelajaran di luar dari pembelajaran tatap muka, jadi murid dimungkinkan untuk belajar sesuai fase dan kecepatan mereka masing-masing. Nah, ini juga terdiri dari dua, ada self-guided, yaitu ketika mereka sendiri yang menentukan ya, misalnya Bapak Ibu memberikan video pembelajaran, bebas mau ditonton kapanpun. Nah, murid ada yang menontonnya pagi hari, ada yang menontonnya malam hari, jadi mereka sendiri yang mengatur waktu. Kemudian ada juga yang sifatnya guided. Sifatnya guided ini misalnya Bapak Ibu memberikan suatu tautan gitu ya, misalnya untuk diisi atau dikerjakan secara bersama-sama, tapi dalam waktu yang berbeda. Jadi misalnya murid A
semua murid diberikan satu tautan Padlet misalnya, atau Google Jamboard. Mereka bisa mengisi pendapat mereka dengan Bapak Ibu memantau gitu ya, melihat perkembangan isi dari tulisan mereka, namun mereka tetap dibebaskan gitu ya, mengisinya mau waktunya kapan, itu dibebaskan kepada murid. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau sinkronus adalah sifatnya lebih ke pertemuan yang tatap muka secara langsung terjadi interaksi di waktu yang sama, kalau asinkronus di waktu yang berbeda. Seperti itu. Nah, sekarang adalah bagaimana tentang penerapannya nih, Bapak Ibu. Untuk penerapannya sendiri nih, saya ada menuliskan ya bersama fasilitator lain, kita mencoba mengumpulkan gitu ya aktivitas-aktivitas contoh dari sinkronus dan asinkronus. Nah, mungkin ini yang bisa disebut juga dengan menu belajar nih, Bapak Ibu. Tapi pada sesi belajar kita pada malam hari ini, kita akan berfokus pada teknologinya. Nah, nanti minggu depan, insya Allah, kita akan membahas tentang pemilihan menu belajar. Gitu. Nah, untuk penerapannya nih, contohnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya pembelajaran sinkronus, menggunakan Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams untuk sesi tatap muka daring. Gitu. Nah, versi asinkronusnya adalah, atau kegiatan asinkronusnya, contohnya adalah seperti Zoom kita pada malam hari ini. Saya rekam, kemudian nanti setelah sesi belajar selesai, saya memberikan rekaman ini kepada Bapak Ibu di LMS dan di grup WhatsApp. Nah, Bapak Ibu bisa menonton rekaman itu di waktu yang berbeda, gitu. Nah, itu berarti pembelajarannya bersifat asinkronus, gitu. Nah, contoh lainnya tadi adalah misalnya diskusi kolaboratif secara daring. Misalnya Bapak Ibu menjadwalkan nih ke murid-murid, kita akan diskusi ya jam 11 siang sampai 11.30. Bapak Ibu melemparkan pertanyaan, murid-murid menjawab di grup WhatsApp gitu, dalam waktu yang bersamaan. Jadi Bapak Ibu sambil melihat gitu ya, untuk sesi pendapatnya itu apa saja yang diberikan oleh murid. Atau bisa juga dengan menggunakan Padlet atau Google Jamboard, atau mungkin Mentimeter. Kayak tadi misalnya saya minta Bapak Ibu untuk isi Mentimeter ketika kita lagi tatap muka virtual seperti ini. Nah, itu berarti masuk ke dalam pembelajaran sinkronus. Nah, kalau misalnya pembelajarannya asinkronus, maka saya bisa nih mengirimkan link Mentimeter kepada Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bebas mau ngisi waktunya di waktu yang berbeda juga nggak masalah. Karena Bapak Ibu bisa self-guided ya, jadi mengatur fase kecepatan belajarnya masing-masing. Gitu. Contoh lainnya untuk pembelajaran sinkronus, misalnya, kita mengajak murid untuk berdiskusi dengan berbagi kelompok. Jadi misalnya saat ini nih, saya buka breakout room gitu ya, ruang-ruang kecil, nanti Bapak Ibu berpindah ke breakout room, terus berdiskusi tugas. Nah, murid mengerjakan tugasnya, sembari guru memperhatikan gitu secara langsung di ruangan Zoom. Nah, kalau pembelajaran asinkronusnya adalah misalnya seperti biasa, Bapak Ibu memberikan instruksi melalui LMS atau platform chat. Nah, kemudian memberikan deadline gitu ya, waktu tugas ini harus diselesaikan sebelum tanggal segini dalam jangka waktu tertentu. Nah, nanti murid bebas mau mengerjakannya mau di waktu kapan dan bagaimana, seperti itu. Nah, semoga ini perbedaannya cukup menggambarkan ya untuk Bapak Ibu antara pembelajaran sinkronus dan asinkronus yang contoh-contohnya ini bisa menjadi menu belajar dalam pembelajaran blended learning. Ini saya bold juga nih untuk aplikasi-aplikasinya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi pembelajarannya nih, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu boleh ya sambil lihat-lihat juga nih, kalau saya menyebutkan nama aplikasi, sambil lihat-lihat Google gitu ya, aplikasi apa sih ini, penasaran, boleh langsung saja dicari. Nah, ini tools pertama nih, yang sangat, mungkin menurut saya sih sangat dekat dengan kita ya Bapak Ibu, karena kita menggunakannya, kemudian ini aksesnya tuh gratis Bapak Ibu, jadi bisa dimanfaatkan.
Ini logo Gmail ya Bapak Ibu. Untuk email bisa kita gunakan untuk mengirimkan instruksi, tugas, dan sebagainya atau informasi kepada murid. Google Calendar, jadi mungkin kita bisa nih menjadwalkan gitu ya, mengatur jadwal untuk pembelajaran kelas, sehingga murid pun terbiasa untuk mengatur jadwalnya, dan meskipun pembelajaran jarak jauh ya Bapak Ibu, tapi murid-murid tetap punya jadwal yang jelas, dan mereka bisa lebih mengatur dirinya atau waktunya dengan lebih baik untuk belajar. Ini Google Drive, Bapak Ibu bisa akses ini misalnya untuk mengupload rekaman video, nanti tautannya bisa murid-murid download dari tautan tersebut, atau menyimpan banyak hal belajar lainnya gitu ya, kayak media belajar atau sumber belajar lainnya. Ini Google Meet. Google Meet bisa untuk sesi tatap muka virtual, sinkronus. Kemudian ada Google Classroom, ini LMS gitu ya, Learning Management System. Sifatnya lebih kepada banyak hal gitu ya, untuk meletakkan tugas, memberikan informasi, melakukan penilaian, dan lain sebagainya. Seperti aplikasi sekolahmu dan karirmu itu juga merupakan LMS Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa belajar, fasilitatornya bisa memberikan nilai juga, dan lain sebagainya. YouTube merupakan aplikasi untuk menonton video. Kalau kita cari gitu ya Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu guru yang saling membagikan cara pengajarannya, konten atau topik tertentu yang bisa kita akses dan kita gunakan gitu ya. Kemudian ini ada Google Form. Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk assessment atau kuis kecil-kecilan juga bisa. Untuk Google Sheets ini lebih kepada fungsinya seperti Excel kurang lebih, tapi sifatnya ini daring gitu ya. Bapak Ibu bisa menggunakannya secara daring, terdiri juga dari seperti penggunaan Excel, ada formula-formula tertentu yang bisa digunakan. Ini Google Docs, fungsinya kurang lebih sama dengan Microsoft Word. Jadi untuk menulis, dan biasanya Bapak Ibu bisa nih memberikan tugas gitu ya, menggunakan Google Docs. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya nanti murid-murid dalam satu kelompok itu bisa saling mengerjakan bersama, meskipun mereka sambil berjauhan gitu ya di rumah masing-masing. Dan Google Slide. Nah, Google Slide ini yang sedang saya gunakan saat ini nih Bapak Ibu. Saya mempresentasikan materi ini menggunakan Google Slide yang fungsinya kurang lebih sama dengan PowerPoint, tapi dia sifatnya ini daring. Jadi bisa kita akses secara daring gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, ini saya ada link Geniali. Saya juga bakal bagikan gitu ya, link Geniali ini sebenarnya sudah ada di program LMS masing-masing di modul. Jadi nanti Bapak Ibu bisa akses, tapi kita sambil lihat-lihat ya gitu Bapak Ibu, untuk aplikasi-aplikasi yang lebih banyak lagi. Nah, untuk aplikasi selanjutnya Bapak Ibu, ini banyak sekali untuk aplikasi interaktifnya. Kalau kita lihat masing-masing gitu ya, kita ikutin. Ini salah satu aplikasi interaktif yang bisa digunakan untuk pembelajaran interaktif yang baik bisa digunakan secara sinkronus maupun asinkronus. Nah, saat ini saya memanfaatkannya untuk sinkronus gitu ya. Nah, untuk pembagiannya nih Bapak Ibu, kita sudah ada materi tentang setiap aplikasi. Untuk sinkronus interaktif, kita coba buka. Nah, aplikasinya ini cukup banyak Bapak Ibu yang bisa diakses. Nanti di LMS, kalau Bapak Ibu buka ini, materi ini, Bapak Ibu bisa langsung klik gitu ya. Nanti kalau diklik akan mengarahkan kita pada website-nya langsung. Nah, jadi kita sudah mengumpulkan website-website yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk aplikasi. Filter kamera interaktif, ini Snapcam ini bisa digunakan untuk Zoom dan juga Google Meet supaya seru-seruan gitu ya sama murid. Kemudian ada sound effect interaktif, ini FreeSFX dan FreeSound. Barangkali Bapak Ibu ingin membuat suatu video pembelajaran, kemudian bingung background-nya apa, ini bisa download secara gratis di aplikasi kedua ini. Nah, virtual background yang menarik bisa di free pick, juga untuk hias-hias PowerPoint gitu ya, itu bisa di free pick juga. Selanjutnya untuk pembelajaran kolaboratif, ada Padlet. Kalau kita klik nih akan lanjut ya Bapak Ibu.
Nah, contoh penggunaan Padlet ini banyak sekali Bapak Ibu. Di LMS kita juga ada tuh beberapa aktivitas yang menggunakan Padlet untuk pengerjaannya. Oke, nah kalau misalnya kita arahkan ya Bapak Ibu, kita klik nih Bapak Ibu, bisa lihat contohnya ya, Padlet. Padlet bisa digunakan untuk banyak hal, bisa untuk pertanyaan pemantik, mengerjakan atau mengupload tugas, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi semacam rangkuman ya tentang human body system. Jadi misalnya apa yang dipelajari oleh murid nanti mengisi di sini. Apa yang masih ingin diketahui oleh murid diisi di sini. Kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin selain itu, Padlet juga bisa digunakan untuk menampilkan karya. Jadi bisa kita minta murid-murid untuk mengupload, mengunggah tugas ya, yang mereka sudah kerjakan di Padlet. Jadi ketika dibuka nih, murid tuh bisa saling melihat gitu ya tugas masing-masing, Bapak Ibu. Jadi lebih kepada pameran juga bisa menggunakan Padlet, pameran tugas atau karya. Nah, selanjutnya mungkin ada untuk pin lokasi, ini lebih ke penggunaan untuk map gitu ya. Kalau mau menunjukkan lokasi tertentu, ini juga bisa menggunakan Padlet. Oke, selanjutnya untuk Google Jamboard, kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu bisa ekspor kembali di LMS. Sifatnya juga seperti Padlet kurang lebih untuk mengumpulkan pendapat, tampilkan karya, dan sebagainya. Untuk diskusi juga bisa. Nah, untuk pembelajaran interaktif, ini contoh yang Genially ya Bapak Ibu. Genially ini yang lagi saya present nih. Jadi sifatnya interaktif ya, kalau saya klik bisa muncul ke link tertentu, tampilannya juga bisa diarahkan gitu ya, slide-nya ke tempat yang berbeda-beda. H5P ini sifatnya lebih kepada permainan atau games gitu. Nah, ini menjadi salah satu yang bisa digunakan ketika murid-murid memang suka games gitu. Daripada mereka sibuk dengan games tapi tidak ada unsur pembelajarannya, mungkin kita bisa nih Bapak Ibu menggunakan aplikasi untuk bermain games, tapi bisa sambil belajar. Jadi bisa membuat flashcard di H5P ini, mengurutkan gambar, memasangkan gambar, memory game, drag and drop. Jadi kayak bikin TTS juga bisa mencari kata dari, misalnya Bapak Ibu memberikan pertanyaan, nanti pilihan katanya itu, jawabannya itu bisa dicari gitu, cara permainan. Nah, jadi mungkin itu salah satu cara supaya murid-murid kita nggak terlalu fokus ke games ya. Kita bikin aplikasinya itu, apa yang mereka pelajari itu menggunakan permainan. Gitu. Oke, baik. Nah, ini yang Genially yang lagi Bapak Ibu lihat nih. Tampilannya banyak. Ini juga bisa sambil bermain gitu Bapak Ibu untuk memilih dan lain sebagainya. Kemudian word wall juga sifatnya bisa bentuk maze. Dia kayak bermain gitu Bapak Ibu. Kalau kita klik start. Nah, jadi kayak masuk ke ruang angkasa. Nah, misalnya ini ada pertanyaannya, nanti kita bisa gerak-gerakin ini untuk mencari jawabannya. Apakah nomor 5, 7, dan seterusnya. Nah, ini salah juga. Gitu. Banyak sih Bapak Ibu yang bisa digunakan di Wordwall ya sebenarnya. Ini yang model TTS. Nih, misalnya kita klik gitu ya. Kita klik, murid misalnya mengklik, nanti muncul pertanyaannya, mereka mengisi, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibikin game gitu Bapak Ibu untuk pembelajaran. Oke, nah untuk virtual interaktif ada sebenarnya ada art space juga, ada aplikasi pet dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik kita kembali ke sini ya Bapak Ibu. Nah, oh maaf kepencet. Oke. Nah, kemarin Bapak Ibu juga ada yang bertanya ya saat sesi onboarding akan dapat materi berbedakah ya atau tidak ketika ikut belajar
live bersama kita. Nah, ketika saya melihat kebutuhannya, ternyata memang ada nih materi-materi yang bisa Bapak Ibu gunakan gitu ya, dan kita sudah carikan untuk referensinya. Nanti Bapak Ibu bisa akses. Nah, ini sebenarnya banyak sekali ya Bapak Ibu aplikasi yang tadi mungkin kita sebutkan tuh sudah ada di sini, tapi ternyata masih banyak lagi yang belum kita tahu mungkin, dan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Ini Bapak Ibu bisa lihat nih di sekelilingnya. Nah, ini tuh namanya Pedagogy Wheel. Pedagogy Wheel itu dikembangkan oleh Alan Paddington, Bapak Alan Paddington, dan beliau sudah mengkaitkannya dengan taksonomi Bloom nih. Nah, taksonomi Bloom ini, jadi misalnya yang untuk taksonomi apply gitu ya, tentang apply, beliau sudah mengkategorikan ya kira-kira aplikasi apa yang bisa digunakan untuk pembelajaran yang sifatnya mengaplikasikan gitu. Ini yang sifatnya understand atau pemahaman. Nah, aplikasi apa ya yang bisa digunakan untuk pembelajaran yang sifatnya untuk understand atau memahami. Nah, ini Bapak Alan itu udah mengkelompokkan gitu ya. Nah, nanti ini Bapak Ibu bisa kembali untuk melihat-lihat kembali gitu ya materi ini, dan nantinya akan Bapak Ibu ekspor masing-masing gitu. Nah, untuk referensi belajar lainnya, ini saya juga ada menemukan gitu ya sumber belajar tentang selain Pedagogy Wheel adalah tentang SAMR. Ini berkaitan dengan transformasi pembelajaran digital ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa akses referensi belajar ini yang tidak terdapat di modul kita. Segitu. Nah, saya sedikit mau membagikan demonstrasi ya penggunaan aplikasi ini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke deh. Wah, rame ya grup chatnya, mungkin Bapak Ibu baru pada hadir juga. Tidak apa-apa kalau misalnya tertinggal ya, Bapak Ibu nanti bisa mengakses rekamannya. Oke. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, saya ingin demo banyak sekali aplikasi, tapi karena waktu kita terbatas malam hari ini, saya pilih yang mudah diakses dan menyenangkannya adalah ini gratis. Gitu. Nah, kita masuk ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh sekali nih di sesi demonstrasi ini bisa langsung praktek juga ketika menggunakan personal komputer atau laptop gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat nih di samping sini nih, ketika sudah login ke Gmail, kita bisa lihat banyak sekali aplikasi Google gitu ya yang bisa digunakan. Nah, saya pengen memperkenalkan yang Jamboard nih. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang menggunakan juga. Ketika diklik gitu ya, ini tampilannya udah cukup banyak saya gunakan. Nanti di bagian sebelah kanan nih, Bapak Ibu bisa klik New Jam gitu ya, tanda plus. Nah, kita akan masuk ke whiteboard nih, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa banyak sekali penggunaannya. Banyak sekali penggunaannya, dan salah satunya adalah untuk sesi diskusi atau refleksi. Jadi kalau misalnya nih, Bapak Ibu sering ya mungkin ketika kelas gitu, kita mau ngajak interaksi murid-muridnya, tapi murid-muridnya diam aja. Terus kita bingung mau ngapain, karena sesinya online gitu ya, jadi kita nggak bisa mengawasi secara langsung. Nah, ketika tidak bisa mengakses gitu ya, terkait dengan keberadaan murid dan lain sebagainya, kita coba mancing menggunakan aplikasi. Jadi kita mau mereka berpendapat, tapi kalau mereka tidak mau berbicara, ya udah kita ajak bermain gitu ya. Nah, di Google Jamboard ini Bapak Ibu, ini tuh whiteboard yang bisa digunakan untuk banyak hal. Pertama mungkin bisa untuk whiteboard beneran, jadi bisa untuk tulis-menulis. Di bagian kiri ini banyak sekali fiturnya. Dan pertama kalau di atas ini ada bentuk pen gitu ya, atau spidol, ada bentuk stabilo dan sebagainya. Kalau kita pilih warna gitu ya, kita bisa membuat gambar, membuat tulisan, atau kalau mau menjelaskan juga kalau nyaman gitu ya untuk menulis, bisa juga menggunakan fitur berikut ini. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini ada fitur penghapus. Fitur penghapus yang tadi misalnya kalau kita sudah gambar-gambar gitu ya, kita hapus, bisa. Nah,
selanjutnya yang menarik juga adalah untuk sticky note. Nah, ini yang tadi saya bilang bisa digunakan untuk menyampaikan pendapat gitu ya, Bapak Ibu. Kalau kita coba demokan ya, Bapak Ibu, misalnya saya mau melakukan refleksi pembelajaran. Melakukan refleksi pembelajaran, pengen tahu gitu ya, ketika kita memberikan video pembelajaran, apa yang dilihat, yang dipikirkan, sama yang ingin diketahui murid lebih lanjut. Kita bisa nih bikin kayak gini nih, Bapak Ibu. Misalnya kita bikin batas ya. Jadi kita mau tahu 3 pertanyaan nih. Kita bikin batas, kita klik shape bagian sini. Jadi kita bisa masukin gitu ya Bapak Ibu. Ada square, bentuk-bentuk lain gitu. Kalau di sini saya pilih yang square. Jadi kita bikin kotak-kotak. Ini jadi apa ya? Ruang mereka untuk menulis misalnya. Karena saya mau bikin 3 pertanyaan, maka saya bikin 3 kotak. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah apa yang saya lihat ketika menonton, apa yang saya pikirkan, dan apa yang saya ingin ketahui misalnya. Nah, misalnya pertanyaannya di sini nih, what I see. Di sini, terus kita tambah lagi ya, what I think. What I feel misalnya, apa yang saya rasakan. Jadi dari video yang mereka tonton gitu ya, kita pengen tahu nih, mereka sebenarnya lihat apa di video tersebut, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka rasakan. Nah, nanti murid-muridnya bisa diarahkan nih untuk menggunakan sticky notes juga dengan menjawab. Jadi misalnya, klik lagi ya, misalnya di bagian ini atas nih ada share Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal di edit gitu ya, semuanya bisa mengedit. Jadi nanti link ini kita ubah ke editor. Nah, baru di copy ya Bapak Ibu. Untuk settingannya, anyone with the link, editor, copy link. Link ini yang nanti dikirimkan ke murid-murid. Nah, misalnya saya kirim nih ya ke chat. Bapak Ibu bisa buka nih. Kalau Bapak Ibu sudah bisa buka, nanti bisa sama-sama mengisi ini. Jadi misalnya, oh saya melihat hewan langka di video. Misalnya murid mengisi ya, seperti ini. Nanti akan banyak hasil-hasil refleksi mereka. Jadi nanti bisa jadi catatan juga buat Bapak Ibu. Oh, ternyata ada loh pikiran atau perasaan yang dimiliki oleh murid ketika mereka menonton video ini. Nah, ini sudah ada yang mau masuk nih, rame, langsung Bapak Ibu sambil melihat-lihat. Silakan Bapak Ibu kalau mau berkreasi. Bisa juga kalau misalnya ini kurang gitu ya papannya, bisa klik yang bagian atas ini. Nah, ada tanda tambah. Nah, jadi dia kayak slide juga Bapak Ibu. Bisa dipakai untuk berapa banyak dibebaskan kepada Bapak Ibu. Nah, ini mulai ada Bapak Ibu yang mengisi ya. Saya melihat bangunan, kegeser nih kotaknya. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu untuk demonstrasinya. Oke, mungkin akan banyak aplikasi yang banyak sekali bisa Bapak Ibu pelajari gitu ya. Nah, nanti akan saya bagikan program beasiswa di akhir supaya Bapak Ibu bisa belajar aplikasi lainnya selain Google Jamboard ini. Gitu. Mungkin kalau dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi langsung nih